Makanya pertanyaannya ke kita gimana? Konyol-konyol Pak, nanyanya gini. Ya saya mau ketawa sih. Pertanyaannya gini, Ustadz, nggak panggil Ustadz malah, ya, nggak ngakuin kita Ustadz, ya nggak apa-apa juga sih ya. Santai aja Pak kalau nggak diakuin. Yang imam ahli fikih yang ente ikuti siapa? Kita jawab Imam Syafi'i. Loh kenapa ente nggak pakai ikut akidah Syafi'i? Gitu. Gitu nanyanya. Kalau orang awam kejebak nggak? Kejebak. Ente belajar Sahih Bukhari kan? Ya, kita bilang iya. Kenapa ente nggak pakai akidah Bukhari? Tapi kalau Bapak tahu cara memahaminya, itu gampang balasannya. Pakai itu lagi balasnya. Kita tanya balik, katanya ente anti mazhab. Oke, loh kenapa disebut mazhab Syafi'i? Ente tahu nggak? Tanya balik ke dia. Kenapa disebut mazhab Syafi'i? Apakah itu buatan Imam Syafi'i? Kalau dia bilang iya, ya konyol lagi. Ya. Itu paling konyol yang saya temui dalam kajian kita. Kalau dia bilang apa? Itu mazhab buatan Syafi'i. Itu berarti apa? Nggak ngerti apa itu mazhab. Jadi apa arti mazhab? Mazhab itu kumpulan imam terhadap riwayat-riwayat yang mereka kumpulkan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam lewat guru-guru mereka. Karena yang mengumpulkan itu Imam Syafi'i, disebutlah mazhab Syafi'i. Sama hadis Sahih Bukhari. Emang buatan Imam Bukhari? Saya mau tanya nih, hadis Sahih Bukhari, emang buatan Bukhari? Enggak, terus buatan siapa? Buatan Nabi. Terus kenapa disebut Sahih Bukhari? Karena Imam Bukhari lah yang mengumpulkannya. Itu yang disebut mazhab Syafi'i. Karena Imam Syafi'i lah yang mengumpulkannya. Sama nanti Thariqat Naqsyabandi, Thariqat Alawi, itu bukan buatan Imam Bahauddin Naqsyabandi atau buatan Sa'adah Alawiyah, bukan. Tapi itu kumpulan riwayat-riwayat yang berkaitan dengan ilmu zikir dan ilmu qalbu oleh imam-imam itu dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah toh? Ya. Kalau dia nggak terima juga nggak bisa. Ya udah, ente punya sanad Quran nggak? Punya. Berapa qiraat yang ente kuasai? 7. Oke. Sebutin qiraat yang ente pakai. Dia pasti bilang, apa qiraat yang kita pakai di Indonesia? Atau yang di Mekah? Hafaz, riwayat Hafaz dari Asim, namanya qiraah Asim. Pertanyaannya, itu Quran qiraah Asim emang buatan Imam Asim? Kenapa disebut qiraah Asim? Karena Imam Asim lah yang meriwayatkannya. Kumpulan riwayatnya disebut dengan qiraah Asim. Gampang toh? Qiraah Nafi', qiraah Ibnu Katsir, qiraah Kisai, banyak itu qiraah itu, ya. Bukan berarti itu buatan mereka. Quran yang kita baca sekarang bukan buatan Imam Asim. Maka kalau disebut mazhab atau manhaj Imam Asy'ari, itu adalah akidah yang dikumpulkan lalu disusun kembali oleh Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Mudah memahaminya? Ya. Loh kenapa nggak pakai akidah Imam Syafi'i? Imam Syafi'i kan nggak nulis bab akidah. Gitu masalahnya. Loh Imam Malik? Ya Imam Malik nggak nulis bab akidah. Ada Imam Bukhari dikit, Kitabul Iman dan Kitabut Tauhid. Antum lihat persis seperti ajaran Imam Asy'ari. Persis sama. Tamam. Ya kalau nggak 100%, tis'ina fil miyah, 90% sama. Nanti kita bawain kitabnya ya. Kitab Sahih Bukhari, Kitabul Iman dan Kitabut Tauhid, dua bab itu. Kemudian ada akidah Imam Asy'ari, persis sama, nggak jauh beda. Jadi kalau ada yang nanya, gampang jawabnya sekarang. Ya, semoga bisa ngikutin ya, kan bisa diputar lagi nanti kan. Baik.
Apa kata Imam Subki? Kalau disebut akidah Asy'ari bukan berarti buatan Asy'ari, tapi itu akidahnya Imam Ahmad ibn Hanbal. Akidahnya Syafi'i, yaitu dia. Ya. Akidahnya Malik, yaitu juga dia. Itulah akidahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka konyol lagi, Pak. Loh, ente gimana Ar-Razi? Kok bilang akidahnya mereka ngikut Imam Syafi'i, ikut Asy'ari? Kan Asy'ari belum lahir. Jadi mereka nuduh kita bahwa akidah Imam Asy'ari itu diikuti oleh orang sebelum Asy'ari. Konyol nggak tuh? Kita ngomong gitu? Enggak, kita mengatakan Imam Asy'ari itu mengumpulkan akidah ulama salaf, lalu diriwayatkan oleh beliau, jadilah namanya akidah riwayat Imam Asy'ari. Bukan berarti ulama salaf itu ikut beliau, bukan begitu. Beliau yang ikut ulama salaf. Nah, ini maksud dari Imam As-Subki.